Ketika seseorang jatuh cinta, ia sering menjadi lebih lemah, lebih rentan, dan cenderung mengidealkan orang yang ia cintai. Dalam kondisi seperti itu, sulit untuk menilai secara objektif. Kekurangan pasangan sering dibenarkan, bahkan perilaku aneh pun diabaikan. Perasaan yang begitu kuat membuat kita menutup mata terhadap kenyataan. Namun jika cinta itu tidak berbalas, dan orang yang dicintai ternyata mampu berbohong atau melakukan kejahatan, maka situasinya bisa menjadi sangat berbahaya. Beberapa tahun yang lalu, kisah seorang pemuda bernama Diogo Gonçalves mengguncang seluruh Portugal karena kekejaman yang tidak masuk akal. Ia ditemukan terpotong-potong di berbagai lokasi. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Diogo Gonçalves lahir pada 17 Juli 1999 di Albufeira, sebuah kota wisata indah di selatan Portugal. Ia adalah anak tunggal dari keluarga sederhana yang mengelola toko souvenir kecil. Sejak kecil, Diogo dikenal sebagai anak yang sopan, ramah, dan berprestasi. Ia tertarik pada komputer dan bercita-cita menjadi programmer. Ia juga pribadi yang mudah bergaul dan tidak suka kesepian. Setelah lulus sekolah, Diogo melanjutkan ke akademi komputer. Karena biaya pendidikan cukup tinggi, ia bekerja paruh waktu di restoran cepat saji untuk membantu orang tuanya sekaligus membiayai kuliahnya. Ia dikenal sebagai pekerja keras dan sangat bisa diandalkan. Namun pada awal 2017, hidupnya berubah drastis. Ayahnya mengalami stroke parah dan hampir meninggal. Saat kondisinya mulai stabil, sang ayah tetap lumpuh dan membutuhkan perawatan intensif. Belum selesai penderitaan itu, ibunya justru tertabrak mobil saat menyeberang jalan menuju rumah sakit. Tabrakan itu begitu keras hingga ia terpental beberapa meter dan meninggal di tempat. Pelaku sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap keesokan harinya. Meski bukti jelas, proses hukum berlangsung panjang karena pelaku memiliki pengacara yang kuat. Di usia yang belum genap 18 tahun, Diogo kehilangan hampir segalanya. Bibinya datang ke Albufeira dan mengambil alih tanggung jawab merawatnya serta ayahnya. Namun hubungan mereka tidak harmonis. Sang bibi bersikap keras dan banyak mengatur, sehingga begitu Diogo dewasa, ia memilih pindah dan hidup mandiri di apartemen sewaan. Pada tahun 2018, Diogo mendapat kesempatan magang sebagai spesialis IT di sebuah pusat spa besar. Kinerjanya sangat baik hingga ia ditawari posisi tetap. Ia cepat beradaptasi dan disukai rekan kerja karena sifatnya yang ramah dan suka membantu. Di tempat itu, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Maria Malveiro. Diogo jatuh hati padanya dan mulai mendekatinya. Namun Maria sering mengabaikan perasaannya, meski tetap bersikap ramah, menerima hadiah, dan berkomunikasi dengannya. Maria adalah sosok yang menarik, kuat namun feminim, dekat namun terasa sulit digapai. Diogo pun jatuh cinta semakin dalam. Ia bahkan menolak tawaran kerja di ibu kota demi tetap dekat dengannya. Ia menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk membelikan hadiah dan mengajaknya pergi, hingga mereka tampak seperti pasangan. Namun anehnya, Maria tidak pernah sekalipun mengizinkannya mencium dirinya. Maria, yang setahun lebih tua, juga berasal dari Albufeira. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya meninggalkannya sejak kecil, sementara ibunya mengalami gangguan mental dan harus dirawat di klinik khusus. Sejak muda, Maria terbiasa mandiri. Ia aktif berolahraga, bahkan menekuni jiu-jitsu hingga meraih sabuk biru. Ia sempat bercita-cita menjadi polisi, namun gagal karena kondisi mental ibunya. Akhirnya ia menjadi petugas keamanan di tempat spa tersebut. Gajinya pas-pasan karena harus membiayai perawatan ibunya, namun ia tetap terlihat ramah dan optimis. Sayangnya, Diogo salah menafsirkan sikap baik itu sebagai tanda cinta. Hingga suatu hari, ia menemukan video di media sosial yang memperlihatkan Maria berpelukan dan berciuman dengan seorang wanita lain. Saat itulah kenyataan terungkap. Maria
telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Mariana Fonseca selama lebih dari 1 tahun. Hancur dan kecewa, Diogo menanyakan langsung kepada Maria mengapa ia tidak jujur sejak awal. Namun Maria hanya menjawab bahwa ia ingin menjaga kehidupan pribadinya tetap tertutup. Meski mengetahui kenyataan pahit itu, Diogo tetap berharap. Ia terus mengejar cinta yang tidak pernah benar-benar ada. Sementara itu, kekasih Maria, Mariana Fonseca, juga berasal dari keluarga sederhana. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Keduanya bermimpi hidup bersama, namun kondisi keuangan membuat hal itu sulit terwujud. Pada Januari 2020, saat makan malam, Diogo menceritakan bahwa kasus tabrak lari yang menewaskan ibunya telah selesai. Pelaku dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar kompensasi sebesar 100.000 euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah yang baru saja masuk ke rekeningnya hari itu. Ia menyampaikannya dengan datar, bahkan sedih, karena uang tidak bisa mengembalikan ibunya. Namun ia tidak menyadari mata Maria berbinar saat mendengar kabar itu. Sejak saat itu, sikap Maria berubah drastis. Ia mulai menunjukkan perhatian, bahkan menggenggam tangan Diogo, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Diogo merasa mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Ia tidak mempertanyakan perubahan itu, hanya menikmati perasaan yang ia anggap sebagai cinta yang tulus. Padahal di balik semua itu, Maria langsung membagikan kabar tersebut kepada Mariana. Keduanya mulai merencanakan cara merebut uang itu. Rencananya sederhana namun kejam, membuat Diogo percaya bahwa cintanya akhirnya terbalas, lalu menggunakan tipu daya atau kekerasan untuk mengambil uang tersebut dan melarikan diri ke luar negeri. Kesempatan itu datang pada Jumat malam 20 Maret 2020. Maria mengajak Diogo menghabiskan malam romantis di apartemennya. Diogo dengan penuh semangat menyiapkan makan malam, bunga, dan hadiah kecil. Maria datang sekitar pukul 8 malam, membawa minuman jus yang ia tuangkan sendiri dan meminta Diogo menghabiskannya. Tanpa curiga, Diogo meminumnya. Ia tidak tahu bahwa minuman itu telah dicampur obat penenang dosis tinggi yang diperoleh Mariana dari tempat kerjanya. Tak lama, kepalanya mulai pusing, pandangannya kabur, dan tubuhnya terasa lemah. Ia sadar ada yang tidak beres dan mencoba meraih ponselnya, namun Maria segera merebutnya. Untuk menenangkan situasi, Maria berpura-pura akan melakukan tarian erotis. Ia menyalakan musik, mulai membuka pakaian, lalu mengikat Diogo ke kursi dengan dalih permainan. Namun situasi berubah kacau. Diogo panik, mencoba melawan hingga terjatuh bersama kursinya. Ia mulai berteriak minta tolong. Saat itulah Maria mencekik lehernya hingga ia kehilangan kesadaran. Maria kemudian memanggil Mariana yang sudah menunggu di mobil. Saat masuk ke apartemen, Mariana melihat Diogo tergeletak dan tidak bernafas. Ia sempat mencoba melakukan CPR, namun ketika Diogo sempat sadar, ia kembali berteriak dan berusaha kabur. Maria langsung mengejarnya, menjatuhkannya, lalu mengunci lehernya dengan teknik bela diri. Beberapa menit kemudian, Diogo tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kali ini, mereka tidak mencoba menyelamatkannya. Setelah itu, keduanya menggunakan sidik jari dan Face ID untuk membuka ponsel Diogo, lalu mentransfer seluruh uang ke rekening Maria. Mereka juga mengirim pesan kepada atasan Diogo, berpura-pura meminta izin karena urusan keluarga, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi Diogo yang dikenal disiplin. Keesokan harinya, sambil memikirkan apa yang harus dilakukan dengan jasad tersebut, mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Dengan santai, mereka menggunakan uang curian untuk berbelanja dan makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Kembali ke apartemen, mereka memutuskan memotong ibu jari Diogo agar tetap bisa mengakses ponselnya. Dari situlah muncul ide yang lebih kejam, yaitu memutilasi tubuh Diogo dan membuangnya di beberapa lokasi agar terlihat seperti orang hilang. Mereka membeli plastik dan kantong besar, lalu menggunakan pisau dapur untuk memotong tubuh korban.
Pengetahuan Mariana tentang anatomi manusia membantu proses mengerikan itu. Bagian-bagian tubuh Diogo dimasukkan ke dalam 4 kantong besar. Larut malam, mereka membawa kantong-kantong itu ke mobil milik Diogo. Maria mengemudikan mobil korban, sementara Mariana mengikuti dari belakang. Mereka pergi ke tepi tebing dan membuang bagian tubuh utama ke bawah, berharap terlihat seperti bunuh diri. Namun tubuh itu tersangkut di celah batu. Selanjutnya, mereka membuang kepala dan anggota tubuh lainnya di area hutan dan dekat air terjun. Pada hari Sabtu, pihak tempat kerja Diogo akhirnya melapor ke polisi setelah menerima pesan aneh dari ponselnya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun pencarian terhadap Diogo Gonçalves baru dimulai pada hari Minggu, sehari penuh setelah laporan kehilangan dibuat. Penemuan pertama adalah mobilnya di tepi tebing, dan awalnya diduga ia bunuh diri. Namun hanya beberapa jam kemudian, polisi menemukan sebuah kantong berisi torso di celah bawah tebing. Hasil forensik memastikan itu adalah tubuh Diogo. Di hari yang sama, sekelompok turis melaporkan temuan kepala manusia dalam kantong robek. Bagian tubuh lainnya baru ditemukan beberapa hari kemudian setelah pencarian intensif. Lokasi kejadian sangat mengerikan. Padahal menurut teman dan rekan kerjanya, Diogo adalah pribadi baik, tidak punya musuh, dan jauh dari dunia kriminal. Penyelidikan segera mengarah pada fakta bahwa Diogo baru saja menerima uang kompensasi dalam jumlah besar. Namun uang itu telah dipindahkan ke rekening Maria Malveiro. Ia pun ditangkap di bandara bersama Mariana Fonseca saat hendak melarikan diri. Maria langsung mengaku, namun mengklaim ia bertindak sendiri karena merasa dipaksa oleh korban. Ia juga mencoba melindungi Mariana dengan mengatakan bahwa kekasihnya tidak terlibat. Tapi bukti berkata lain, termasuk kandungan obat penenang tinggi dalam tubuh korban, yang menunjukkan Diogo dilumpuhkan sebelum dibunuh. Sementara itu, Mariana mengaku mereka memang merencanakan pencurian bersama, namun tidak berniat membunuh. Perbedaan pengakuan ini membuat peran masing-masing sulit ditentukan. Keduanya bahkan meminta ditempatkan di penjara yang sama, namun ditolak dan dipisahkan tanpa kontak. Persidangan dimulai pada Juli 2020. Awalnya, Maria tetap mengaku bertindak sendiri. Hingga Februari 2021, ia kembali menegaskan hal itu. Namun akhirnya, sebulan kemudian, ia mengubah kesaksiannya. Kali ini, ia menyebut Mariana sebagai otak di balik kejahatan, termasuk dalam proses mutilasi. Maria mengaku sebelumnya menutupi semuanya demi melindungi orang yang ia cintai. Pada April 2021, pengadilan menjatuhkan vonis. Maria dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, mutilasi, perampokan, dan pencurian kendaraan. Ia dihukum 25 tahun penjara. Sementara Mariana hanya dijatuhi hukuman 4 tahun dan bahkan bebas bersyarat kurang dari setahun karena dianggap sempat berusaha menyelamatkan korban dengan CPR. Namun cerita belum berakhir. Setelah bebas, Mariana memberikan wawancara di televisi lokal. Ia menyalahkan Maria sepenuhnya. Sambil tersenyum, terlihat tenang, bahkan puas. Sikap ini menarik perhatian seorang psikolog yang menganalisis bahasa tubuhnya dan menyimpulkan adanya indikasi manipulasi serta kebohongan. Tak lama setelah itu, Mariana menggugat rumah sakit tempatnya bekerja karena pemecatan tidak adil dan menuntut kompensasi. Secara mengejutkan, pengadilan mengabulkan gugatan tersebut. Ia kembali bekerja dan menerima 40.000 euro atau sekitar 700 juta sebagai kompensasi moral. Namun situasi berubah drastis ketika kabar datang dari penjara. Maria ditemukan meninggal setelah gantung diri di selnya. Ia meninggalkan catatan yang mengungkap detail kejahatan dan kembali menyeret nama Mariana. Kasus pun dibuka kembali. Ayah Diogo mengajukan banding menuntut keadilan penuh. Akhirnya, pada Juni 2023, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Mariana juga bersalah. Bukan hanya terlibat, tetapi ikut merencanakan dan melaksanakan pembunuhan serta mutilasi. Ia dijatuhi hukuman 23 tahun penjara
tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun yang mengejutkan, Mariana belum pernah benar-benar menjalani hukuman itu. Alih-alih berada di balik jeruji besi, ia justru menghilang. Namanya masuk dalam daftar buronan internasional, diburu lintas negara selama bertahun-tahun. Waktu berlalu tanpa jejak yang pasti, hingga akhirnya pelarian itu berakhir. Pada 6 Maret 2026, Mariana Fonseca berhasil ditangkap di Jakarta. Ia ditangkap saat berurusan dengan pihak imigrasi, momen ketika identitasnya akhirnya terungkap. Beberapa hari kemudian, Mariana dideportasi ke Portugal untuk menjalani hukumannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.